Ya, teman-teman semua, selamat datang kembali ke channel ini. Teman-teman, salah satu pertanyaan yang paling sering ditanyakan oleh teman-teman semua, ataupun yang ada di kolom komen, itu adalah sebuah pertanyaan di mana kalian itu bertanya dengan penuh ketakutan dan juga penuh rasa bersalah. Kalian mengatakan bahwa, Abang, rasanya kok saya ini punya sifat narsistik yang sangat banyak. Apakah saya punya NPD? Apakah saya narsistiknya di dalam kehidupan sehari-harinya saya? Saya lahir dan tumbuh di keluarga narsistik, Abang. Apakah itu menjadikan saya seorang narsistik? Atau mungkin ada dari kalian tuh yang punya pasangan dari seorang narsistik, hidup begitu lama dengan mereka, kemudian kalian merasa berubah menjadi seperti mereka. Dan dengan penuh ketakutan, kalian merasa bahwa saya adalah seorang narsistik. Bagaimana caranya, Bang? Saya bisa menyembuhkan diri saya. Oke? Teman-teman, ya, ketika saya dapatin pertanyaan seperti ini, biasanya yang pertama saya katakan kepada dia adalah bahwa saya tidak bisa menentukan itu. Kalau kalian punya kesempatan, silakan tes ke psikolog atau ke manapun gitu ya, yang bisa mendiagnosa apakah kalian benar-benar seorang narsistik atau tidak. Tetapi menurut saya, melihat ketakutan kalian akan kondisi kalian yang bisa saja adalah seorang narsistik, rasanya saya justru melihat kemungkinan bahwa kalian kemungkinan besar bukan seorang narsistik. Tetapi kemudian kalian berkata kembali bahwa, tapi Bang, saya merasa saya punya semua sifat-sifat dari seorang narsistik. Dan saya merasa bahwa saya juga mengcopy sifat-sifat orang tua saya narsistik ataupun pasangan saya yang seorang narsistik. Bagaimana menjelaskan hal tersebut? Teman-teman, hari ini kita akan belajar sedikit tentang yang namanya narcissistic flare. Sebuah kondisi di mana kalian meniru sifat dari seorang narsistik, tetapi kalian bukanlah seorang narsistik. Oke? Yuk, mari kita mulai. Jadi begini, teman-teman ya. Di kondisi pertama, kalau kamu tumbuh di dalam asuhan dari keluarga yang narsistik misalnya, atau orang tua narsistik, secara alamiah, kamu akan mengcopy apa yang diajarkan oleh orang tua narsistiknya kamu. Nah, kamu mengira apa yang dia berikan kepada kamu, apa yang dia ajarkan kepada kamu, tingkah laku dia dalam kehidupan, menurut kamu, itulah standar kehidupan. Artinya kamu berpikir bahwa itu adalah normal. Dan kemudian kamu akan mengcopy hal-hal tersebut. Dan kamu menjadikan itu sebagai standar normal di dalam kehidupannya kamu. Atau bila dalam kondisi lain, ketika kamu hidup bersama dengan seorang narsistik, dalam waktu yang begitu lama, kamu akan secara tanpa sadar belajar banyak dari dia. Dan kemudian tanpa sadar, kamu bisa saja bersikap seperti dia. Oke? Keadaan ini disebut yang namanya narcissistic flare. Kenapa disebut flea? Karena flea itu artinya kutu. Kalian tahu gitu ya, analoginya itu adalah ketika misalnya kamu bermain dengan hewan yang punya banyak kutu. Kemungkinan besar kamu bisa saja tertular kutu dari hewan tersebut dan kemudian mengalami iritasi dan hal-hal lain karena kutu dari hewan tersebut menghinggapi kamu. Nah, analogi itulah yang menggambarkan bagaimana seorang narsistik menularkan sifat dia kepada kalian, tetapi bukan berarti kalian adalah seorang narsistik. Nah, kembali seperti pembahasan kita tadi, ada orang-orang yang tumbuh di dalam lingkungan keluarga narsistik, atau juga ada seseorang yang saat dewasa, dia bergaul dengan orang-orang narsistik. Dan kemudian bisa saja secara tanpa sadar, dia mengcopy tingkah laku dari orang-orang tersebut. Tetapi bisa juga, teman-teman, pengkopian itu dilakukan secara sadar. Artinya begini, kamu bisa saja meniru sifat dari seorang narsistik karena kamu melihat manfaat dari hal tersebut. Walaupun hal tersebut bisa saja salah. Misalkan, ketika kamu tanpa sadar juga melakukan bullying kepada orang lain karena kamu mengikuti tingkah laku dari komunitas kamu. Atau bisa saja kamu kemudian meniru tingkah laku seorang narsistik yang suka berbohong, misalnya, karena kamu juga merasakan manfaat dari hal tersebut. Artinya, keadaan ini bisa saja kamu mengikuti seseorang seperti pimpinan misalnya, atau kamu mengikuti arus di mana semua orang melakukan hal tersebut, walaupun itu sesuatu yang salah. Nah, sekarang di sini bedanya, teman-teman. Ketika kita misalnya melakukan sesuatu yang salah,
Sebenarnya hati nurani kita itu berperan. Hati nurani kita mengingatkan kita bahwa ada sesuatu yang salah yang kamu lakukan. Dan merasa bersalah itu kan bukan sesuatu yang menyenangkan untuk dijalani. Maka kita pasti sebenarnya kemudian akan berusaha menghindari rasa bersalah tersebut. Ketika kita punya rasa bersalah, kita punya dua pilihan. Pilihan pertama, kamu menghentikan perbuatan kamu tersebut supaya rasa bersalah kamu hilang. Tetapi konsekuensinya adalah kamu kehilangan manfaat dari tindakan yang kamu lakukan. Atau tindakan kedua, kamu kemudian mencari pembenaran akan tindakan yang kamu lakukan tersebut. Ada yang memilih pilihan pertama dan kemudian berhenti, tetapi ada juga yang mengalami pilihan pertama, mengalami rasa bersalah, tetapi kemudian dia pindah ke pilihan kedua, yaitu mencari pembenaran dari tindakan yang dia lakukan. Oke. Nah, bedanya adalah ketika seorang narsistik melakukan tindakan yang dia lakukan, dia tidak pernah melewati pilihan yang pertama, tetapi dia selalu langsung menuju ke pilihan kedua, yaitu melakukan rasionalisasi atau pembenaran akan tindakan yang dia lakukan. Kenapa? Ya karena seorang narsistik tidak punya hati nurani dan empati yang membuat dia tidak pernah merasa bersalah. Sekaligus untuk menjaga image palsu, untuk melindungi diri dia dari rasa sakit bahwa dia itu adalah seseorang yang sempurna. Itu perbedaan paling besar antara seseorang yang normal dan seorang narsistik. Seorang narsistik tidak pernah merasa bersalah, jadi dia tidak pernah masuk ke pilihan pertama. Dia selalu merasionalisasi apa yang dia lakukan dan selalu mencari pembenaran akan apa yang dia lakukan, dan dia akan selalu menemukan alasan untuk melakukan hal tersebut. Mudahnya gini, teman-teman ya. Misalkan kalau kalian melakukan sesuatu, kemudian ada orang lain yang melakukan hal yang sama dengan kalian dan kemudian orang tersebut mengalami musibah akan hal tersebut. Oke? Contoh, kalau kalian misalnya suka berbohong dan kemudian ada anak kecil lain yang meniru sifat kalian yang suka berbohong tersebut dan kemudian anak tersebut mengalami kesulitan di dalam kehidupannya dia. Perbedaan antara kalian orang normal dan seorang narsistik itu adalah hati nurani kalian pasti akan merasa bersalah ketika kalian melihat anak kecil tersebut meniru tingkah laku kalian. Kalian merasa bersalah karena kalian sudah menyebabkan orang lain itu menderita. Kalian merasa ikut andil di dalam sifat buruk yang ditiru oleh si anak kecil tersebut dari kalian. Dan kemudian, kalian akan menghentikan sifat-sifat kalian tersebut karena rasa bersalah kalian. Tetapi seorang narsistik tidak akan merasa bersalah akan hal tersebut. Seorang narsistik bisa saja tertawa ketika dia melihat anak kecil tersebut meniru dia, tetapi tidak berhasil berbohong seperti dia. Dia justru menertawakan orang lain yang meniru sifat buruknya dia dan mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang lebih bodoh daripada dia karena tidak bisa memanipulasi seperti dia. Di situ letak perbedaannya. Jadi, kalian bisa saja punya banyak sifat-sifat dari seorang narsistik di dalam diri kalian, tetapi ketika kalian masih punya rasa menyesal, rasa bersalah, hati nurani, ketika kalian merasa bersalah bahwa kalian merugikan orang lain dengan sifat-sifat narsistik kalian, kemungkinan besar kalian sebenarnya hanya mengalami yang namanya narsistik flea. Tentu saja ini juga bukan hal yang remeh. Kalian tetap harus bekerja keras untuk merubah diri kalian untuk tidak lagi menjadi seseorang yang memanipulasi orang lain. Tetapi mungkin berita baiknya adalah kalian bisa berubah dan bisa disembuhkan. Tidak seperti seorang narsistik yang tidak punya hati nurani dan empati, dan mereka menjalani kehidupan seperti itu selamanya. Semoga video ini berguna. Sampai jumpa di video selanjutnya.